Pagi semuanya, kita lanjutkan dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan majemuk. Jadi pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan yang dibentuk dari beberapa pernyataan tunggal dan dirangkai menggunakan kata hubung logika. Untuk pernyataan majemuk yang pertama adalah konjungsi. Jadi konjungsi ini nanti dihubungkan, jadi dari dua pernyataan dihubungkan dengan kata dan. Simbolnya kita perhatikan, jadi dituliskan lancip ke atas. Jadi selain dan, kata hubung yang dipakai adalah tetapi, ketika, seandainya, bahwa, walaupun. Ini yang sering dipakai. Contohnya, 4 adalah bilangan genap dan 5 adalah bilangan prima ganjil. Jadi lihat, pernyataan yang pertama adalah 4 adalah bilangan genap. Kemudian pernyataan yang kedua, 5 adalah bilangan prima ganjil. Berarti contoh yang pertama terdiri dari dua pernyataan. Pernyataan satu dan pernyataan kedua dihubungkan dengan tanda hubung logika dan. Berarti contoh yang pertama ini adalah contoh dari suatu konjungsi. Kemudian untuk contoh yang kedua, 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5 dan 1 bilangan prima. Jadi pernyataan yang pertama adalah 2 plus 3 tidak sama dengan 5. Kemudian pernyataan yang kedua adalah 1 bilangan prima. Jadi dari dua pernyataan ini dihubungkan dengan tanda hubung dan yang menunjukkan bahwa kalimat majemuk ini adalah konjungsi. Kemudian untuk kalimat majemuk yang kedua adalah disjungsi. Jadi disjungsi tanda hubungnya adalah atau, kemudian alias atau bisa kalau. Untuk simbolnya kebalikan dari konjungsi. Kalau konjungsi adalah lancip ke atas, untuk disjungsi lancipnya menuju ke bawah seperti huruf V. Contohnya, contoh yang pertama, Rindi dilahirkan di kota Jakarta atau Rindi dilahirkan di rumah sakit swasta. Jadi pernyataan yang pertama adalah Rindi dilahirkan di kota Jakarta, pernyataan yang kedua adalah Rindi dilahirkan di rumah sakit swasta. Kemudian dari dua pernyataan ini dihubungkan oleh kata hubung atau. Kemudian contoh yang kedua, 2 ditambah 3 sama dengan 5 atau 3 faktor dari 10. Jadi pernyataan yang pertama 2 plus 3 sama dengan 5. Pernyataan yang kedua 3 faktor dari 10. Saya lanjutkan untuk kalimat majemuk yang ketiga adalah implikasi. Implikasi, tanda hubungnya adalah jika P, maka Q. P adalah pernyataan pertama, Q adalah pernyataan kedua. Kemudian selain jika P maka Q, maka bisa diganti dengan P hanya jika Q, atau Q jika P, atau P syarat cukup Q, atau Q syarat perlu P. Jadi ya, untuk simbolnya dilihat seperti anak panah menuju ke kanan. Jadi mata panahnya hanya satu menuju ke kanan. Contohnya, jika air habis maka manusia akan mati. Jadi ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, air habis, kemudian pernyataan yang kedua, manusia akan mati, dihubungkan dengan jika dan maka. Kemudian contoh yang kedua, jika 3 bilangan prima, maka 3 faktor dari 8. Ini juga terdiri dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan tanda hubung logika, jika, maka. Untuk kalimat majemuk yang terakhir, keempat adalah biimplikasi. Biimplikasi, jika dan hanya jika. Jadi di sini yang pertama adalah kalimat atau pernyataan pertama, jadi P. Kemudian di belakangnya adalah Q. P jika dan hanya jika Q. Untuk lambangnya atau simbolnya dilambangkan dengan anak panah. Lihat arah mata panahnya ada dua, ke kanan dan ke kiri. Contohnya, jantung berdetak jika dan hanya jika manusia hidup. Pernyataan yang pertama adalah jantung berdetak, kemudian pernyataan yang kedua adalah manusia hidup. Untuk contoh yang kedua, Solo kota budaya jika dan hanya jika Solo terletak di Jawa Tengah. Pernyataan yang pertama adalah Solo kota budaya, kemudian pernyataan yang kedua adalah Solo terletak di Jawa Tengah. Nah, saya rasa untuk penjelasan pernyataan majemuk sudah cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan untuk ke tabel kebenaran dari masing-masing kalimat majemuk.
Untuk tabel kebenaran dari suatu konjungsi, diperhatikan. Di sini akan ada 4 kemungkinan karena ada 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama kita sebut sebagai P, pernyataan yang kedua kita sebut sebagai Q. Kemungkinan yang pertama, jadi pernyataan akan bernilai benar, benar, salah, salah. Dan pernyataan yang kedua berarti kemungkinannya benar, salah, benar, salah. Sehingga akan didapatkan 4 pernyataan. B, benar-benar ini adalah nilai dari suatu pernyataan. Jadi ketika pernyataan itu bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka dengan kalimat majemuk digabungkan dengan dan atau konjungsi, maka bernilai benar. Jika pernyataan bernilai benar, kemudian pernyataan kedua salah, maka bernilai salah nanti gabungannya. Jika pernyataan pertama bernilai salah, kemudian pernyataan kedua bernilai benar, maka konjungsinya akan bernilai salah. Dan jika pernyataan bernilai salah, maka konjungsinya akan bernilai salah. Jadi kesimpulannya untuk tabel kebenaran pada konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Perhatikan. Jadi ketika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka konjungsinya juga akan bernilai benar. Selain itu, konjungsinya akan bernilai salah. Nah, kita kembali ke contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua tadi ya, kita perhatikan. 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Berarti pernyataan di sini bernilai salah. Kemudian dan 1 bilangan prima, berarti salah. Kesimpulannya adalah jika pernyataan 1 bernilai salah, kemudian pernyataan 2 bernilai salah, maka hasilnya akan bernilai salah. Nah, kita lanjutkan ke tabel kebenaran untuk disjungsi. Tabel kebenaran untuk disjungsi. Perhatikan ya, ini tanda disjungsi. Kita perhatikan P dan Q-nya sama, 4 yang tersusun dari benar-benar salah-salah dan pernyataan kedua benar-salah. Kesimpulan dari disjungsi, jadi semuanya akan bernilai benar kecuali jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua kedua-duanya akan bernilai salah, maka kesimpulannya akan bernilai salah. Selain itu berarti kesimpulannya pernyataan dari disjungsi akan bernilai benar. Contoh yang kedua, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Atau 3 faktor dari 10. Benar atau salah 3 faktor dari 10? Bernilai salah. Jadi kita perhatikan, disjungsi bernilai salah jika kedua pernyataan tersebut bernilai salah. Selain itu, maka kesimpulannya akan bernilai benar. Pernyataan 1 bernilai benar, pernyataan 2 bernilai salah, maka hasilnya akan tetap bernilai benar. Kemudian, untuk tabel kebenaran suatu implikasi, jika P maka Q. Perhatikan ya, P dan Q-nya masih sama. Kesimpulannya, untuk disjungsi bernilai salah jika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah. Selain itu, semua pernyataan dari implikasi akan bernilai benar. Benar-benar akan bernilai benar, salah benar akan bernilai benar, salah-salah juga akan bernilai benar. Nah, kita ke contoh soalnya. Contoh soal untuk implikasi. Jika 3 bilangan prima, maka 3 faktor dari 8. Kita perhatikan, jika 3 bilangan prima, jadi pernyataan pertama bernilai benar, maka 3 faktor dari 8. 3 faktor dari 8 benar atau salah? Salah. Maka kesimpulannya, jika benar maka salah. Jika pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah, maka kesimpulannya akan bernilai salah. Nah, untuk tabel kebenaran yang terakhir, tabel kebenaran untuk biimplikasi. Biimplikasi
akan bernilai benar jika kedua pernyataan tersebut memiliki nilai yang sama, benar semua atau salah semua. Kita ke contoh soalnya. Contoh soal, Solo kota budaya. Solo kota budaya, pernyataan ini bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, Solo terletak di Jawa Tengah. Pernyataan ini juga bernilai benar. Maka dari benar, jika dan hanya jika benar. Ini kan sama, pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar. Maka hasilnya adalah benar. Bisa dipahami ya, suatu diimplikasi itu ketika memiliki nilai kebenaran yang sama, hasilnya akan benar. Meskipun misalnya di sini pernyataan itu bernilai salah, kemudian pernyataan kedua juga bernilai salah, maka hasilnya akan tetap bernilai benar. Nah, saya rasa untuk penjelasan saya kali ini mengenai pernyataan majemuk dan tabel kebenarannya ini sudah sangat jelas. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan kalian bisa meninggalkan komentar di Google Classroom. Jangan lupa kalian tetap mengerjakan latihan soal dan segera diupload. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap semangat dan rajinlah belajar untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Selamat pagi.